Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mengulang video materi kami yaitu eh, prosedur audit aktivitas kredit. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Associate Profesor Dr. Sparta SEAK MECA. Di sini untuk kelompok 2 ada saya sendiri, Abian Arili Abdurrahman dengan NIM 2022121101 dan partner saya. Sabika Putri Maharani dengan NIM 2022 Dan saya Christina Jessica Obisuru dengan NIM 202212111017. Baik, karena kita sudah memperkenalkan diri, kita akan memulai materi prosedur audit aktivitas kredit. Next slide. Oke, di sini yang pertama ada tujuan audit perkreditan. Nah, jadi yang pertama itu tujuannya itu adalah memastikan bahwa proses pemberian, pencairan, dan pengawasan kredit ini telah sesuai prosedur. Jadi, audit itu bertujuan untuk mengecek apakah seluruh tahapan pemberian kredit itu, mulai dari pengajuan, persetujuan, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran. Nah, itu dilakukan dengan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Nah, hal ini penting juga agar kredit itu diberikan secara tepat, transparan, dan terkontrol. Lalu tujuan yang kedua adalah menilai efektivitas pengendalian internal atas resiko kredit. Jadi, auditor itu mengevaluasi sistem pengendalian internal atau internal control-nya yang ada untuk mengurangi resiko gagal bayar dan kerugian kredit. Nah, ini juga mencakup pemeriksaan kebijakan kredit, mekanisme evaluasi debitur, serta pengawasan risiko yang ditetapkan oleh bank. Lalu tujuan yang ketiga adalah mendeteksi penyimpangan, kelemahan, dan potensi kredit bermasalah. Jadi audit itu berperan dan menemukan adanya pelanggaran prosedur, kelemahan dalam proses pemberian kredit, atau tanda-tanda awal bahwa kredit ini bisa menjadi bermasalah. Misalnya pembayaran yang terlambat atau dokumen tidak lengkap. Nah, temuan ini bisa membantu mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu tujuan yang keempat adalah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem perkreditan. Jadi berdasarkan hasil audit, auditor ini memberikan saran dan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur pengendalian atau kebijakan kredit yang kurang efektif. Nah, tujuannya adalah agar bank dapat meningkatkan manajemen risiko dan kualitas portofolio kreditnya. Next slide. Lalu materi topik selanjutnya adalah ruang lingkup audit kredit. Jadi audit itu terhadap kegiatan perkreditan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan kredit di bank, mulai dari kebijakan, prosedur, hingga pelaksanaannya. Nah, ruang lingkup ini pastinya mencakup penilaian atas efektivitas sistem dan pengendalian internal untuk memastikan aktivitas kredit ini berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Audit terhadap kegiatan perkreditan ini mencakup yang pertama itu pemeriksaan atas pengajuan kredit oleh debitur. Jadi tahap awal audit ini melibatkan penilaian terhadap proses pengajuan kredit dan auditor ini menilai apakah permohonan kredit yang diajukan itu jadi audit itu menilai apakah permohonan kredit yang diajukan oleh debitur itu telah mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen
yang menjadi syarat administratif dan legal. Nah, selain itu, auditor juga memeriksa validitas data yang disampaikan, seperti identitas debitur, informasi usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, tujuannya itu adalah memastikan bahwa setiap pengajuan kredit itu dimulai dari dasar yang kuat sesuai ketentuan. Lalu yang kedua itu adalah evaluasi proses, analisis, dan persetujuan kredit. Nah, setelah pengajuan, proses berikutnya adalah analisis kelayakan kredit dan pengambilan keputusan persetujuan. Nah, auditor ini mengkaji apakah analisis risiko yang dilakukan itu sudah komprehensif dan sesuai prinsip yang berlaku, seperti prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, and condition. Nah, selain itu, auditor juga memeriksa kewenangan pemberi persetujuan untuk memastikan bahwa otorisasi itu dilakukan oleh penjabat yang berhak dan bahwa keputusan tersebut bebas dari benturan kepentingan. Nah, kualitas proses ini sangat menentukan apakah kredit itu layak diberikan dan resiko dapat diminimalkan. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan atas proses pencairan dana. Jadi pencairan dana kredit ini adalah tahap kritis yang harus dikontrol ketat. Lalu auditor ini bisa memastikan bahwa pencairan dilakukan hanya setelah seluruh persyaratan administrasi dan legal terpenuhi, serta sesuai dengan keputusan persetujuan kredit. Auditor juga menilai mekanisme pencairan apakah sudah sesuai dengan standar operational procedure atau SOP, termasuk penyaluran dana ke rekening debitur yang benar dan tidak ada penyimpangan dalam proses ini. Nah, selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi atas kredit berjalan. Jadi pengawasan terhadap kredit yang sedang berjalan itu merupakan bagian penting untuk menjaga kesehatan portofolio kredit. Nah, bank ini wajib melakukan monitoring secara berkala, termasuk memeriksa pembayaran angsuran, pelaporan kondisi usaha debitur, serta melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan. Nah, auditor ini menilai apakah kegiatan monitoring ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini. Lalu yang kelima adalah penanganan kredit bermasalah dan restrukturisasi. Jadi kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL merupakan resiko yang harus ditangani dengan cepat dan tepat. Nah, auditor ini mengevaluasi proses penanganan kredit bermasalah, termasuk langkah restrukturisasi seperti rescheduling, reconditioning, atau restructuring. Selain itu, auditor memeriksa dokumentasi, persetujuan manajemen, serta pengawasan khusus terhadap debitur yang sedang dalam proses restrukturisasi untuk memastikan upaya pemulihan kredit berjalan optimal. Yang keenam adalah penilaian kolektibilitas dan cadangan kerugian. Jadi klasifikasi kualitas kredit itu berdasarkan aturan regulator seperti OJK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam audit, dan auditor ini menilai apakah kolektibilitas kredit itu sudah tepat dan mencerminkan kondisi real debitur. Lalu selanjutnya auditor itu juga mengevaluasi perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk memastikan bahwa bank ini telah menyediakan dana cadangan yang memadai sebagai antisipasi atas resiko kredit macet, sesuai dengan ketentuan dan metode yang berlaku. Jadi kesimpulannya itu, ruang lingkup audit perkreditan ini
yang menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank mengelola risiko kredit dengan prinsip kehati-hatian, mematuhi regulasi, dan menjalankan prosedur secara konsisten. Dengan demikian, audit juga membantu menjaga kualitas aset, mengurangi potensi kerugian, dan memperkuat tata kelola perkreditan di perbankan. Slide selanjutnya. Nah, sekarang ada topik mengenai perencanaan audit kredit. Jadi, perencanaan audit kredit ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses audit internal terhadap kegiatan perkreditan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyusun strategi pemeriksaan yang sistematis, terfokus, dan efisien agar audit dapat menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat bagi manajemen bank. Nah, langkah-langkah perencanaan audit kredit ini meliputi yang pertama, meninjau kebijakan kredit atau SOP kredit. Langkah awal dalam perencanaan audit ini untuk mempelajari dan memahami kebijakan serta prosedur operasional atau standar atau SOP yang berlaku dalam pemberian dan pengelolaan kredit di bank. Ini mencakup aturan internal, pedoman penilaian risiko, persyaratan dokumen, serta mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh manajemen. Pemahaman mendalam terhadap kebijakan ini juga sangat penting agar auditor dapat membandingkan praktik di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi risiko kredit. Jadi auditor itu melakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang terkait dengan aktivitas kredit. Nah, risiko ini dapat berupa risiko gagal bayar, risiko kredit macet, risiko operasional dalam proses kredit, hingga risiko kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, pemahaman atas risiko-risiko tersebut membantu auditor untuk fokus pada area yang paling rentan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Lalu yang ketiga, menentukan objek audit seperti jenis kredit, portofolio, dan juga unit kerja. Jadi auditor ini menentukan fokus dan batasan audit, misalnya memilih jenis kredit tertentu seperti kredit konsumtif, kredit usaha, dan kredit investasi, portofolio atau wilayah, serta unit kerja yang akan diaudit seperti cabang, bagian kredit, atau unit penanganan kredit bermasalah. Penentuan objek audit ini juga yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Lalu yang keempat adalah menetapkan metodologi dan alat audit. Jadi dalam tahap ini auditor menentukan metode audit yang digunakan seperti pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, atau penggunaan teknik sampling. Selain itu, auditor memilih alat bantu audit termasuk checklist, formulir pemeriksaan, atau software audit yang mendukung pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Lalu yang kelima adalah menyusun rencana kerja dan menentukan sampel dokumen kredit. Berdasarkan objek dan metodologi yang telah ditetapkan, auditor menyusun rencana kerja audit yang memuat jadwal pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, dan langkah-langkah kegiatan audit. Nah, auditor ini juga menentukan sampel dokumen kredit yang akan diperiksa, baik secara acak maupun berdasarkan risiko tertentu, guna memastikan pemeriksaan yang representatif dan fokus pada area beresiko tinggi. Slide selanjutnya. Oke, topik selanjutnya itu adalah pemeriksaan dokumen kredit. Jadi pemeriksaan dokumen kredit ini merupakan langkah awal dan mendasar dalam proses audit terhadap kegiatan perkreditan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah seluruh dokumen yang terkait dengan proses pemberian kredit ini
telah disusun dan dikelola dengan baik, sesuai dengan ketentuan internal bank dan regulasi eksternal yang berlaku. Jadi auditor ini memeriksa kelengkapan dokumen sebagai bukti formil dan legalitas kredit seperti yang pertama formulir permohonan kredit, di mana dokumen ini berisi data dan informasi awal yang diajukan oleh debitur saat mengajukan kreditnya. Jadi auditor ini memeriksa apakah formulir tersebut telah diisi lengkap, benar, dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh bank. Lalu yang kedua, identitas dan legalitas debitur seperti KTP, NPWP, SIUP, dan TDP. Jadi auditor ini memverifikasi keabsahan data identitas debitur seperti KTP, NPWP, NPWP, serta dokumen legalitas usaha seperti SIUP dan TDP. Jadi dokumen ini pastinya penting untuk memastikan bahwa debitur adalah pihak yang sah dan memiliki izin usaha yang legal. Lalu yang ketiga adalah dokumen agunan seperti sertifikat, BPKB, IMB, dan appraisal. Jadi dokumen jaminan atau anggunan yang diberikan oleh debitur harus lengkap dan sah, seperti sertifikat tanah atau bangunan, BPKB kendaraan, IMB, dan hasil appraisal seperti penilaian nilai agunan oleh pihak independen. Jadi auditor menilai apakah agunan tersebut telah didaftarkan dengan benar dan memiliki nilai yang cukup sebagai jaminan kredit. Yang keempat, laporan keuangan dan proyeksi usaha. Jadi dokumen ini mencakup laporan keuangan debitur yang digunakan sebagai dasar analisis kemampuan debitur dalam membayar kredit. Jadi auditor ini memastikan bahwa laporan tersebut valid dan lengkap, serta memeriksa proyeksi usaha yang disampaikan untuk menilai prospek kelangsungan usaha debitur. Yang kelima adalah laporan analisis kredit dan risalah komite kredit. Jadi auditor ini menilai kelengkapan dan kualitas dokumen analisis kredit yang dibuat oleh petugas kredit, serta risalah atau notulen hasil keputusan komite audit. Dokumen ini menjadi bukti bahwa proses evaluasi dan persetujuan kredit ini telah dilakukan secara prosedural dan berdasarkan penilaian yang tepat. Penilaian ini menyeluruh terhadap dokumen-dokumen ini untuk membantu auditor memastikan bahwa proses pemberian kredit ini berjalan sesuai aturan dan mengurangi resiko kredit bermasalah di kemudian hari. Slide selanjutnya. Oke, topik selanjutnya adalah analisis kelayakan kredit atau 5C. Jadi analisis kelayakan kredit ini merupakan proses penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang akan diberikan oleh bank. Jadi tujuan utamanya dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa kredit diberikan secara selektif kepada pihak yang layak dan memiliki potensi resiko yang dapat dikendalikan. Jadi audit terhadap analisis kelayakan kredit ini mencakup penilaian terhadap prinsip 5C. Yang pertama itu karakter atau integritas debitur. Jadi karakter ini mencerminkan reputasi, kejujuran, dan komitmen debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Nah, auditor ini menilai rekam jejak debitur, termasuk histori pembayaran kredit sebelumnya, dan kredibilitasnya dalam dunia usaha maupun sosial. Debitur dengan karakter yang baik biasanya memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melunasi kredit secara tepat waktu. Lalu yang kedua ada capacity atau kemampuan membayar utang. Jadi
Eh, dengan kembali pinjamanan berdasarkan penghasilan, arus kas, dan kemampuan finansial lainnya, auditor ini memeriksa laporan keuangan, pendapatan usaha, serta rasio keuangan yang relevan untuk menilai apakah debitur ini mampu memenuhi kewajiban kredit sesuai jadwal pembayaran. Lalu yang ketiga adalah capital atau kekuatan modal. Jadi di sini capital menunjukkan seberapa besar sih modal atau kekayaan yang dimiliki debitur yang dapat menjadi penyangga dalam menghadapi resiko usaha. Jadi modal yang cukup menunjukkan bahwa debitur ini memiliki fondasi finansial yang kuat sehingga lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi dan beresiko lebih rendah bagi bank. Yang keempat ada kolateral atau jaminan yang diberikan. Kolateral adalah aset atau jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai perlindungan bagi bank jika debitur itu gagal membayar. Nah, auditor ini memeriksa jenis, nilai, dan legalitas jaminan tersebut untuk memastikan bahwa nilai agunan itu cukup untuk menutupi resiko kredit. Yang kelima atau yang terakhir adalah condition atau kondisi ekonomi dan usaha. Condition ini mencakup faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, sektor usaha, dan prospek bisnis debitur. Jadi auditor ini mempertimbangkan apakah kondisi pasar dan industri ini mendukung kelangsungan usaha debitur sehingga resiko gagal bayar dapat diminimalkan. Jadi kesimpulannya ini, audit terhadap analisis kredit berdasarkan prinsip 5C membantu memastikan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada penilaian menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja, sehingga bank dapat memitigasi resiko kredit dengan efektif. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine. Baik, terima kasih Abian untuk penjelasannya. Melanjutkan pembahasan kita tentang kredit, lanjut kita akan membahas tentang evaluasi persetujuan kredit. Jadi auditor akan menilai apakah proses persetujuan kredit dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan kebijakan internal dengan mempertimbangkan risiko serta melibatkan pihak yang berwenang secara independen. Untuk evaluasi persetujuan kredit ini mencakup 4 hal, yaitu pertama itu disetujui oleh pejabat sesuai kewenangan, di mana pejabat yang memberikan persetujuan kredit harus memiliki otoritas formal sesuai limit yang ditetapkan oleh kebijakan internal bank, dan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Evaluasi yang kedua itu adalah plafon kredit sesuai dengan limit otoritas, di mana jumlah kredit yang disetujui itu tidak boleh melebihi dari batas kewenangan pejabat terkait. Jadi audit akan memeriksa apakah pemberian plafon kredit ini telah sesuai dengan struktur limitasi yang ada. Yang ketiga itu analisis dan persetujuan dilakukan secara independen, di mana proses analisis kredit harus dilakukan oleh analis yang tidak memiliki keterlibatan dalam proses persetujuan untuk menjaga objektivitas dan mencegah konflik kepentingan. Dan yang keempat itu terdapat bukti pertimbangan risiko kredit. Di sini auditor akan memastikan adanya dokumen atau catatan yang menunjukkan bahwa risiko kredit ini telah dianalisis secara menyeluruh sebelum keputusan pemberian kredit ini diambil.
Contohnya itu kayak misalnya ada PT Maju Bersama yang mengajukan kredit investasi sebesar 2 miliar rupiah. Masalahnya di sini kreditnya itu disetujui langsung oleh kepala cabang sebuah bank yang memberikan kredit ini eh, yang hanya memiliki limit otoritas itu sebesar 1 miliar, tapi bank tersebut menyetujui pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT Maju sebesar 2 miliar. Lalu untuk temuan auditnya itu eh, maka bank tersebut melanggar kebijakan otorisasi yang seharusnya kredit tersebut tidak boleh disetujui oleh komite kredit dari kantor pusat. Dan untuk resikonya sendiri, keputusan ini tidak sah dan bisa menjadi potensi fraud atau adanya kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Lalu praktik idealnya itu harusnya kredit di atas 1 miliar dianalisis oleh analis independen dan juga disetujui oleh komite kredit regional dan dilengkapi analisis risiko sektor industri manufaktur. Setelah evaluasi persetujuan kredit, kita lanjut tentang prosedur pencairan kredit, di mana auditor akan memastikan bahwa pencairan kredit ini tidak dilakukan sembarangan dan hanya dilakukan setelah semua syarat telah terpenuhi oleh unit yang berwenang dan tanpa kepentingan pribadi. Jadi untuk sampai ke pencairan kredit ini kesepakat hasil yang diambil itu harus benar-benar netral dan tidak boleh ada kecurangan atau ada pihak lain yang tidak berwenang yang ikut mengambil keputusan. Lalu, pada prosedur pencairan kredit ini mencakup beberapa hal, yaitu seluruh syarat dan dokumen kredit telah dipenuhi, di mana kayak persyaratan administratif dan legal seperti agunan, perizinan, lalu juga tanda tangan dokumen yang harus dipenuhi sebelum pencairan dana dilakukan ini harus dilakukan sesegera mungkin. Lalu proses pencairan juga harus sesuai dengan SOP dan dilakukan oleh unit yang berwenang. Di mana proses pencairan ini harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan dan juga hanya boleh dilakukan oleh unit yang mempunyai tanggung jawab formal atas pencairan kredit tersebut. Lalu dana dicairkan ke rekening debitur sesuai dengan peruntukan, di mana auditor ini nanti akan mengecek apakah dana yang dikirim ke rekening yang sah dan digunakan untuk tujuan kredit sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi penggunaan dananya ini atau tujuan mengajukan kredit ini, penggunaan dananya itu harus sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam kesepakatan kredit tersebut. Lalu yang keempat, ini tidak boleh memiliki hubungan pribadi atau kepentingan bisnis dengan debitur uh, untuk menjaga integritas proses agar dan juga mencegah terjadinya fraud. Contoh kasusnya itu misalnya kredit modal kerja sebesar 500 juta rupiah untuk pengusaha konveksi. Di sini tuh masalahnya itu dana dicairkan langsung setelah approval. Jadi setelah pengambilan keputusan langsung dicairkan. Padahal surat keterangan usahanya ini belum dikumpulkan, di mana dia ini belum memenuhi syarat yang pertama, yaitu seluruh syarat dan dokumen kredit telah dipenuhi. Sedangkan dia belum mengumpulkan keterangan usaha untuk pengajuan kredit ini, di mana
dokumen ini salah satu yang sangat penting. Lalu juga temuan auditnya itu berarti dokumennya ini belum lengkap dan pencairannya ini melanggar SOP. Lalu untuk resikonya, dana yang digunakan mungkin saja tidak sesuai untuk peruntukannya atau tidak sesuai dengan apa yang udah ada di perjanjiannya. Jadi praktik idealnya ini semua dokumen harus dipenuhi dulu. Lalu pencairan dilakukan oleh unit operasional, dana ditransfer ke rekening usaha debitur, dan disertai juga dengan surat pernyataan penggunaan dana. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko terjadinya fraud atau mungkin saja gagal bayar atau kredit macet pada masa depan oleh calon debitur ini atau debitur ini. Kita lanjut ke monitoring kredit aktif, di mana pengawasan kredit aktif ini bertujuan untuk mendeteksi permasalahan sejak dini melalui kunjungan lapangan, laporan usaha, dan juga evaluasi kelancaran angsuran. Jadi untuk monitoring ini, yang pertama itu ada monitoring performa debitur yang dilakukan secara berkala. Jadi bank pemberi kredit ini harus atau wajib melakukan pengawasan atau monitoring rutin terhadap kinerja usaha atau kondisi keuangan dari debitur yang diberikan kredit ini, terutama untuk kredit-kredit yang berisiko. Lalu yang kedua itu terdapat pelaporan usaha atau kunjungan lapangan, di mana auditor ini harus memeriksa apakah dari pihak bank ada kunjungan fisik ke lokasi usaha debitur dan laporan kemajuan yang terdokumentasi. Jadi untuk pelaporan usaha atau kunjungan lapangan ini, apalagi kunjungan lapangan ini bukan hanya dilakukan saat monitoring kredit aktif, tapi juga sebelum pemberian kredit, pihak bank itu juga harus observasi langsung ke tempat usahanya atau tempat debitur yang diberikan kreditnya ini. Jadi kalau untuk monitoring kredit aktifnya, kunjungannya ini dilakukan untuk melihat apakah ada kemajuan atau ada perkembangan dari usaha yang diberikan kreditnya yang didanai ini, dan juga debiturnya ini harus memberikan laporan usahanya ini. Ada perkembangan kah seperti laporan keuangan kayak cash flow, cash in and cash out gitu. Lalu pembayaran angsuran akan dipantau ketepatannya. Jadi di sini maksudnya riwayat pembayaran angsuran ini harus dipantau untuk mendeteksi keterlambatan dan tunggakan sejak dini. Jadi kan si debiturnya ini wajib membayar angsuran secara rutin ya. Jadi pihak bank ini harus memantau apakah dia nih bayarnya secara rutin atau mungkin ada tunggakan kayak karena mungkin usahanya belum meningkat gitu, jadi pendapatannya juga belum sampai segitunya, jadi tidak bisa memenuhi angsurannya itu. Itu juga dilihat dari seperti yang tadi dibahas Sabian juga dari 5C itu salah satunya kondisi dari debiturnya tersebut. Lalu identifikasi sinyal awal gagal bayar dilakukan. Nah, ini salah satu yang paling penting. Ini adanya potensi mungkin gagal bayar atau bakal ada terjadi kredit macet di kedepannya. Jadi audit ini akan menilai apakah bank ini memiliki mekanisme atau prosedur untuk mendeteksi gejala awal dari kredit bermasalah, seperti perubahan perilaku bayar atau juga penurunan performa usaha dari debitur tersebut. Jadi contohnya ini kayak ada debitur usaha kuliner yang menunjukkan
penurunan omset sebesar 30% dalam 2 bulan. Nah, masalahnya ini tidak ada kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pihak bank maupun pelaporan usaha dari petugas kredit. Jadi temuan oleh auditor ini adalah monitoring lemah, lalu juga keterlambatan pembayaran yang tidak direspon. Resikonya ini bisa saja kredit ini bisa jatuh menjadi NPL atau non-performing loan tanpa pencegahan di awal. Harusnya kan ada identifikasi sinyal awal agar bisa dicegah terlebih dahulu. Jadi praktik idealnya ini, petugas kredit harus melakukan kunjungan usaha dan juga jika ada hal-hal tertentu juga menyarankan renegosiasi jadwal pembayaran dengan pihak terkait atau dengan pihak debitur dan juga membuat laporan monitoring debitur mungkin kayak per triwulan. Lanjut kita ke Early Warning System atau EWS. Di sini itu EWS ini merupakan alat penting untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah, di mana auditor akan menilai apakah sistem ini berfungsi dengan baik dan juga ditindaklanjuti atau tidak secara responsif oleh tim kredit. Jadi di EWS ini yang pertama itu indikator risiko kredit itu terpantau secara sistematis. Maksudnya ini EWS ini harus mencakup indikator seperti penurunan omset, keterlambatan bayar, penurunan rasio keuangan, dan juga perubahan jaminan. Hal-hal ini bisa juga terjadi karena kayak misalnya ada unexpected accident atau mungkin kondisi usahanya lagi menurun juga. Lalu yang kedua itu sistem memberikan alert atas potensi risiko, di mana seharusnya itu EWS ini seharusnya mampu untuk memberikan peringatan lebih awal berupa otomatis notifikasi otomatis atas indikasi risiko sehingga tindakan yang lebih cepat itu bisa diambil lebih awal gitu untuk mencegah potensi risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Lalu yang ketiga itu unit kredit menindaklanjuti temuan EWS tepat waktu, di mana temuan dari EWS ini harus ditindaklanjuti oleh tim kredit dengan kunjungan lapangan, renegosiasi, dan juga penyesuaian syarat kredit sebelum kondisi dari debitur ini memburuk. Contohnya itu kayak misalnya ada debitur kredit kendaraan telat membayar selama 45 hari lah katakan. Masalahnya ini sistem atau the early warning systemnya ini memunculkan alert namun tidak ada follow up yang dalam waktu 2 minggu. Jadi temuan auditnya ini early warning systemnya ini tidak ditindaklanjuti sesuai service level agreement. Jadi ada resiko keterlambatan memburuk, lalu berisiko juga jatuh tempo macet. Jadi praktik idealnya ini seharusnya ketika early warning systemnya ini mengirimkan sinyal atau alert otomatis, petugas itu harus langsung melakukan follow up via telepon dan juga tidak perlu dan mungkin saja tidak perlu berkunjung ke tempat debitur untuk klarifikasi kendala bayar. Tapi setelah ada sinyal atau notifikasi dari EWS ini, pihak yang memberikan kredit ini atau pihak bank harus melakukan follow up. Lanjut kita ke penanganan kredit bermasalah, di mana auditor mengevaluasi apakah penanganan kredit bermasalah ini dilakukan secara prosedural, terdokumentasi, dan disertai dengan pengawasan ketat terhadap debitur yang melakukan direstrukturisasi.
Untuk pendekatannya ini, pendekatan penanganannya ini ada 3. Yang pertama rescheduling, reconditioning, dan juga restructuring, di mana bank ini harus mengupayakan penyelamatan kredit bermasalah dengan berbagai pendekatan yang sudah saya sebutkan. Jadi mungkin kayak misalnya kalau rescheduling itu dijadwalkan ulang lagi tenggat bayarnya atau tanggal bayarnya, angsuran untuk angsurannya juga. Lalu untuk proses restrukturisasi terdokumentasi dan juga disetujui oleh manajemen. Jadi setiap keputusan, kalau misalnya ada restrukturisasi, harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen untuk menghindari adanya risiko hukum dan operasional. Lalu yang ketiga itu adalah monitoring khusus yang dilakukan untuk debitur restrukturisasi, di mana debitur itu yang telah direstrukturisasi harus diawasi secara ketat karena bisa saja berada dalam kategori berisiko tinggi untuk gagal bayar kembali. Contohnya itu debitur travel mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 dan gagal bayar selama 3 bulan. Untuk penanganannya sendiri, bank ini harus menawarkan restrukturisasi berupa penundaan pembayaran pokok lalu selama 6 bulan dan perpanjangan tenor. Lalu untuk dokumentasinya sendiri itu proposal restrukturisasi, hasil wawancara dengan debitur, dan juga pastinya persetujuan dari pihak manajemen yang lengkap. Lalu untuk hasilnya, debitur akan mulai membayar kembali secara lancar pasca restrukturisasi. Jadi praktik ideal dalam kasus ini ya, harusnya semua restrukturisasi itu dicatat atau didokumentasikan dalam sistem dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dan dilakukan monitoring khusus terhadap debitur setiap bulannya. Lanjut kita bahas tentang penilaian kolektabilitas kredit. Jadi kolektabilitas kredit ini harus dinilai secara objektif berdasarkan kondisi aktual debitur dan regulasi OJK. Kredit dengan risiko tinggi harus segera ditindaklanjuti untuk menghindari kerugian bank. Jadi di sini itu yang pertama penilaian sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu skala 1-5 atau lancar sampai macet. Jadi klasifikasi kolektabilitas ini harus mengikuti ketentuan OJK berdasarkan parameter objektif keterlambatan pembayaran dan juga kualitas dari agunan debitur. Lalu klasifikasi mencerminkan kondisi aktual debitur. Jadi auditor akan menilai apakah penilaian kolektabilitas ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau kondisi nyata dari debitur atau tidak, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pendekatan administratif dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak debitur. Lalu juga terdapat upaya perbaikan kredit berisiko tinggi, di mana untuk kredit dengan kolektabilitas rendah, 3 terendah, 3 ke bawah itu harus ada bukti tindakan korektif seperti pendekatan ulang, lalu juga restrukturisasi dan penagihan intensif. Untuk penilaian kolektabilitas kredit ini, contoh kasusnya itu kayak ada debitur kredit retail menunggak selama 92 hari. Masalahnya ini masih tercatat sebagai kolektabilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Tapi di temuan auditnya ini akan mencatat seperti penilaian kolektabilitas ini tidak sesuai dengan kondisi aktual. Harusnya kan kondisi aktual dari debitur ini berada pada kolektabilitas 3 atau lebih buruk, bukan dalam kolektabilitas 2 atau maksudnya dalam perhatian khusus. Jadi mungkin saja
dalam kasus ini ada resiko laporan ke OJK tidak akurat dan meremehkan resiko adanya non-performing loan. Jadi, untuk praktek idealnya dalam kasus ini, seharusnya bank itu langsung segera menurunkan kolektabilitas ketiga sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kondisi dari debitur yang sebenarnya. Dan menyiapkan juga langkah restrukturisasi sambil melakukan intensifikasi penagihan. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Sabika. Baik, terima kasih Christine dan Abian sudah menjelaskan yang sebelumnya. Tadi Christine juga udah ngejelasin mengenai early warning system dan juga penanganannya kayak gimana. Dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi di sini lebih kepada gimana aturan POJK-nya dan lain-lain. Jadi dalam rangka memastikan si CKPN ini, auditor ini harus melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memverifikasi metode perhitungan CKPN sesuai dengan POJK 11 garis miring POJK 03 garis miring 2020. Kemudian yang kedua adalah penilaian atas kewajaran asumsi resiko kerugian. Dan yang ketiga, evaluasi apakah CKPN cukup menutup potensi kerugian. Dan di sini saya akan menjelaskan maksud dari hal-hal yang tadi apa. Yang pertama itu adalah verifikasi metode perhitungan CKPN. Jadi kan auditor ini udah menelaah ya, apakah metode perhitungan CKPN ini diterapkan di bank atau perusahaan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu pada POJK yang tadi sudah saya sebutkan, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dalam penyebaran coronavirus disease 2019, serta peraturan dukungan lainnya. Nah, di langkah-langkah ini tuh membahas mengenai pengujian model perhitungan CKPN, baik bersifat individual maupun kolektif, kemudian pemeriksaan untuk menghitung probability of default-nya berapa, loss given default-nya berapa, exposure at default-nya itu berapa, dan verifikasi kesesuaian proses perhitungan dengan kebijakan akuntansi dan peraturan OJK. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian atas kewajaran asumsi resiko kerugian. Jadi auditor ini harus mengevaluasi asumsi-asumsi utama apa saja yang digunakan oleh manajemen untuk menghitung si CKPN-nya ini. Penilaiannya ini tuh cukup penting untuk memastikan bahwa proyeksi kerugiannya itu mencerminkan kondisi ekonomi terkini dan prospek ke depan secara realistis yang harus mencakup yang pertama, kewajaran tingkat resiko kredit yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, asumsi makroekonomi yang digunakan dalam model penurunan nilai. Dan yang ketiga, validitas dan keandalan data historis digunakan sebagai dasar ST. Jadi tiga hal itu harus ada pada kewajaran asumsinya gitu. Kemudian setelah kita menilai atas kewajaran dari si CKPN ini, kita bisa mengevaluasi kecakupan CKPN ini. Jadi, auditor melakukan evaluasi terhadap kecukupan saldo CKPN yang diakui dalam laporan keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa CKPN ini dibentuknya itu tuh udah memadai untuk menutup potensi kerugian penurunan nilai aset keuangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi CKPN ini, yang pertama, perbandingan antara CKPN dengan profil resiko portofolio kredit. Kemudian yang kedua, konsistensi antara tren kualitas kredit dengan tren pembentukan CKPN. Dan yang terakhir adalah pertimbangan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi resiko kredit di masa depan. Boleh di next. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah kepatuhan terhadap regulasi eksternal. Jadi sebagai bagian dari proses audit, auditor ini secara menyeluruh
harus melakukan verifikasi atas kepatuhan bank terhadap berbagai regulasi eksternal untuk mengatur aktivitas perbankan, khususnya terkait dengan pemberian kredit dan pengelolaan risiko kredit. Ruang lingkup pemeriksaannya ini apa aja sih? Yang pertama, POJK, peraturan OJK, kemudian SOJK, SEOJK, terkait kredit dan risiko kredit. Kemudian yang kedua, peraturan BI, SEBI tentang batas maksimum pemberian kredit atau biasa disebut BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip kehati-hatian atau biasanya dikenal dengan prudential banking. Nah, jadi apa namanya, tiga hal ini harus ada dalam kepatuhan regulasi eksternal gitu. Ya, kemudian aspek-aspek yang diperiksa itu yang pertama meliputi proses penilaian kelayakan kredit. Kemudian yang kedua, penetapan peringkat kualitas kredit. Dan yang ketiga, pengelolaan eksposur kredit bermasalah. Dan yang terakhir adalah pembentukan cadangan penurunan nilai aset keuangan. Itu yang dijelaskan oleh POJK dan SEOJK. Kemudian kepatuhan terhadap dari peraturan BI atau PBI dan SEBI terkait dengan BMPK ini, yang pertama, batas maksimum pemberian kredit itu harus sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Jadi BMPK itu adalah ketentuan yang membatasi exposure kredit terhadap pihak terkait maupun pihak tidak terkait untuk menjaga disverifikasi portofolio kredit dan memitigasi resiko konsentrasi. Pemeriksaan dari peraturan BI ini mencakup pengujian perhitungan exposure kredit, kemudian kepatuhan atas batas maksimum yang diizinkan, pemantauan berkelanjutan atas exposure yang mendekati atau melampaui BMPK, dan pelaporan kepada regulator terkait pemenuhan BMPK. Dan yang terakhir ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Dan prinsip-prinsip ini mencakup 5 aspek. Yang pertama, proses pengendalian risiko kredit yang memadai. Kemudian, tata kelola kredit yang kuat dan transparan. Yang ketiga, pemantauan berkelanjutan atas kualitas portofolio kredit. Keempat, penyusunan kebijakan internal yang konsisten dengan regulasi eksternal dan penerapan prinsip Know Your Customer atau biasa kita sebut dengan KYC dan Anti Money Laundering atau AML. Dan semua itu diawasi dengan OJK, dan sebagai audit internal mereka juga harus mengawasinya dulu gitu. Next. Kemudian di sini ada kepatuhan terhadap SOP internal kredit. Jadi dalam proses pemeriksaan, auditor juga menilai kepatuhan bank terhadap standar operasional prosedur atau SOP internal yang berlaku dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit. Adapun ruang lingkup pemeriksaan meliputi yang pertama, proses kredit dilakukan sesuai prosedur internal. Kemudian terhadap pemisahan fungsi atau maker, checker, approver. Kemudian yang ketiga, tidak ada penyimpangan dalam otorisasi maupun pelaksanaan. Jadi maksudnya tadi itu adalah kita harus patuh dengan SOP. Ruang lingkupnya itu apa? Yang tadi tiga itu. Nah, maksud dalam kesesuaian proses kredit dengan prosedur internal, maksudnya auditor internal itu harus memverifikasi bahwa seluruh tahapan proses kredit mulai dari pengajuan, penilaian, analisis, persetujuan, pencairan, hingga controlling kreditnya itu dilakukan sesuai dengan SOP internal bank. Aspek-aspek yang harus diperiksa itu mencakup apa aja? Yang pertama, mencakup kepatuhan terhadap kebijakan, kemudian pelaksanaan uji kelayakan kredit, dan uji kelayakan resiko-resikonya, kemudian ketetapan dokumentasi dan administrasi kredit, kemudian yang terakhir adalah penerapan prinsip yang tadi, Know Your Customer atau KYC dalam kredit. Kemudian yang kedua, fungsi dari maker, checker, approver itu apa? Nah, maker ini adalah pihak yang memproses dan menyiapkan dokumen kredit. Checker ini adalah pihak yang memverifikasi dan memeriksa kelengkapan serta akurasi dokumen dan analisis. Sedangkan approver adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas kredit. Nah, pemeriksaan maker, checker ini berfungsi untuk mengurangi resiko kesalahan,
memastikan adanya pengendalian yang efektif di setiap tahap dan memperkuat akuntabilitas. Kemudian yang ketiga ini adalah tidak ada penyimpangan dalam otorisasi maupun pelaksanaan. Nah, dengan demikian, melalui pemeriksaan ini, auditor bisa memastikan, auditor internal ya, bisa memastikan bahwa proses pemberian telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, kemudian mendukung terciptanya manajemen resiko yang kuat, dan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Bisa di next. Kemudian selanjutnya ini adalah unsur utama dokumentasi audit. Jadi, sebagai bagian penting dari proses audit, auditor wajib menyusun dan mengarsipkan dokumentasi audit yang telah lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, elemen-elemen dari dokumentasi yang utama ini, yang pertama adalah kertas kerja audit atau working paper, kemudian kedua checklist pemeriksaan audit, ketiga adalah bukti dokumen pelengkap, dan yang keempat catatan temuan dan klarifikasi dari unit terkait. Jadi maksud dari kertas kerja audit atau working paper ini yaitu auditor internal menyusun kertas kerja audit yang memuat serta simpulan yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Kertas kerja audit meliputi program audit yang digunakan, prosedur audit yang telah dilakukan, hasil pengujian dan verifikasi, analisis resiko, dan penilaian materialitas, dan simpulan sementara dan final atas area yang telah diaudit oleh si auditor. Kemudian checklist ini mencakup proses persetujuan kredit, kepatuhan terhadap SOP internal, kepatuhan terhadap ketentuan eksternal, dan pemenuhan prinsip kehati-hatian atau early warning system. Kemudian bukti dokumen pelengkap itu meliputi salinan dokumen perjanjian kredit, dokumen analisis kelayakan kredit, notulen rapat komite kredit, bukti komunikasi atau klarifikasi dengan bisnis, dan data pendukung lainnya yang digunakan dalam proses pengujian. Dan yang terakhir ini adalah catatan temuan. Jadi temuan audit ini bersifat signifikan maupun minor. Klarifikasi atau tanggapannya ini diperoleh dari unit terkait atas temuan yang disampaikan. Lalu, rekomendasi perbaikan diberikan oleh auditor dan tindak lanjut atas temuan itu diberikan apabila ada. Bisa di next. Kemudian di sini ada dokumentasi dan bukti audit. Jadi sebagai bagian integral dari proses audit internal bank, auditor diwajibkan untuk menyusun dan mengarsipkan dokumen audit yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dokumen ini bisa menjadi yang pertama bukti pelaksanaan audit sudah sesuai dengan standar yang diaudit. Kemudian dasar pengambilan keputusan manajemen atas temuan audit. Yang ketiga, referensi bagi audit berikutnya atau pemeriksaan oleh regulator OJK BI atau auditor eksternal. Dan yang terakhir adalah alat untuk memperkuat governance, risk management, dan compliance atau GRC dalam bank. Jadi, dokumentasi ini tuh bukan sekedar formalitas, tapi merupakan elemen kunci dalam menjamin kualitas, transparansi, dan akuntabilitas proses audit internal. Si bukti pelaksanaan audit sesuai dengan standar ini berfungsi sebagai rekam jejak formal bahwa audit itu telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit internal bank. Itu misalnya standar internal audit yang ditetapkan oleh divisi audit intern atau SK direksi. Kemudian yang kedua, kebijakan dan prosedur bank terkait proses audit dan standar profesional internasional, misalnya apa? Misalnya International Standard for the Professional Practices of Internal Audit dari IAI dan sebagainya gitu. Dengan adanya dokumentasi ini, bank dapat menunjukkan bahwa proses audit ini udah dilakukan secara profesional, objektivitas, dan kerahasiaan. Kemudian yang kedua, dasar pengambilan kredit ini bertujuan untuk memahami secara jelas temuan audit beserta resiko yang diidentifikasi dan menganalisis akar penyebab permasalahan kalau misalnya ditemukan. Kemudian yang ketiga ini tujuannya itu adalah untuk melihat temuan dan tindak lanjut
sebelumnya, dan juga menilai perkembangan dan efektivitas perbaikan yang telah dilakukan. Pemeriksaan oleh regulator dilakukan oleh OJK, BI, dan regulator lainnya yang punya kewenangan. Dan audit dari auditor eksternal juga dapat menggunakan dokumentasi audit internal sebagai bagian dari proses tahunan atau pemeriksaan khusus. Dan yang terakhir ini adalah alat untuk memperkuat governance, risk management, and compliance atau GRC. Untuk governance ini atau tata kelola itu tujuannya untuk membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan manajemen. Kemudian risk management menyediakan informasi penting mengenai resiko yang teridentifikasi serta efektivitas pengendalian yang ada. Lalu compliance untuk menjadi bukti bahwa bank mematuhi ketentuan internal dan eksternal yang berlaku. Bisa di next. Oke, kemudian selanjutnya adalah pelaporan hasil audit internal kredit. Setelah proses audit internal kredit selesai dilaksanakan, auditor internal wajib menyusun laporan hasil audit yang komprehensif, objektif, dan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Adapun unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam laporan audit meliputi yang pertama ringkasan temuan, kemudian penilaian resiko atas temuan, yang ketiga rekomendasi perbaikan dan pencegahan, dan yang keempat penilaian kepatuhan dan efektivitas pengendalian inter. Nah, si ringkasan temuan ini mencakup area proses kredit yang diaudit, jumlah dan jenis temuan yang diidentifikasi, temuan yang bersifat signifikan, berisiko tinggi, atau berisiko berdampak pada kepatuhan keuangan dan reputasi bank, dan temuan yang menunjukkan kegagalan pengendalian atau ketidakpatuhan terhadap SOP. Nah, kalau misalnya rekomendasi perbaikan, kalau misalnya bingung, itu adalah tindakan perbaikan atau corrective action untuk mengatasi kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan, dan tindakan pencegahan atau preventive action untuk mencegah terulangnya kembali permasalahan yang serupa. Dan yang terakhir itu adalah penilaian kepatuhan. Nah, kepatuhan dalam bank itu contohnya adalah SOP, terus juga patuh terhadap POJK, SEOJK, peraturan BI, SEBI, dan tujuannya adalah mencegah kesalahan atau fraud. Bisa di next. Kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut temuan audit. Jadi proses tindak lanjut temuan audit berupa tahapan penting dalam siklus audit internal bank. Tujuannya adalah memastikan bahwa temuan yang diidentifikasi selama audit itu telah ditindaklanjuti secara efektif oleh audit terkait. Nah, si auditor ini memonitor auditor internalnya memonitor apakah yang pertama audit kredit ini menindaklanjuti rekomendasi atau enggak. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan yang disepakati atau enggak. Dan yang ketiga, tindak lanjut ini berhasil menutup temuan atau enggak. Jadi tujuan-tujuan ini, tindak lanjut ini harus dilakukan agar yaitu untuk melanjuti. Jadi kalau misalnya ada salah, ya dibenerin, harus dibenerin kayak gitu. Harus ada action plan-nya. Bisa di next. Oke, di sini adalah slide terakhir, kesimpulan dan penutup. Jadi prosedur audit internal atas proses kredit merupakan bagian yang sangat esensial dalam upaya bank menjaga kesehatan keuangan, memperkuat tata kelola, dan membangun manajemen risiko yang andal. Berikut beberapa kesimpulan utama yang udah tadi Christine, Abian, dan saya jelaskan mengenai audit internal kredit. Yang pertama, prosedur kredit dalam menjaga bank. Jadi bank itu harus audit internalnya ya, harus fokus terhadap prosedur-prosedur yang dijelasin tadi oleh Abian dan juga oleh Christine gitu ya. Kemudian yang kedua, audit dilakukan secara sistematis berbasis resiko dan objektif. Kayak tadi Christine menjelasin early warning system dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, internal audit berperan besar dalam mencegah kredit bermasalah dan meningkatkan tata kelola. Jadi internal control itu perlu dan internal audit itu perlu, dan regulator dari luar itu juga perlu untuk mengawasi bank tersebut. Bisa di next. Sekian presentasi dapat kelompok kami berikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.